Peristiwa pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Maka berteriaklah kepada mereka, "Enyahkan dia! Enyahkan dia! Salibkan dia!" Dia tidak melawan dengan kata maupun perbuatan atas segala sesah, maki, dan fitnah yang bagai berkekuatan ribuan godam dihantamkan pada dahinya, pada wajahnya, pada tubuhnya. Dia diputuskan mati oleh pengadilan manusia-manusia pendosa. Dia memilih bungkam untuk semua hal yang tak dilakukan, namun ditimpakan atas raganya yang berwujud manusia. Ribuan bilur luka yang sengaja ditorehkan manusia pendosa pada tubuhnya diterimanya dengan mata meminjing, menahan perih tanpa sedikit pun mengadu meski dalam diri. Air matanya tak lagi bening, sudah berupa darah dan nanah mengalir menjadi anak-anak sungai keselamatan abadi bagi umat yang dimaterainya. Peristiwa kedua, Yesus memanggul salib. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Disesah, diludahi, dipukul, dihina untuk sesuatu perbuatan yang sama sekali yang tak diperbuatnya. Dia diam. Dia tetap berjalan memanggul salib ratusan kilo kayu yang nanti menjadi singgasana terakhirnya di dunia fana. Singgasana yang sebelum pengkultusannya dalam simbol bagi yang paling hina, yang paling jahat, yang paling biadab. Dalam diam, tak hanya tubuhnya yang dirusak oleh kematian, ada yang lebih menderita darinya. Batinnya remuk redam. Umat yang kepada mereka seringkali berkahinya dengan mujizat. Umat yang seminggu sebelum mengeluh-elukan nyawanya dengan daun palma, kini menghujatnya. Penderitaan macam apa yang lebih menyakitkan selain dikhianati? Selain tidak diakui, selain ditolak? Dia mengalami itu semua. Dia mengalami dalam satu kurun masa. Namun, dia tetap membungkam mulutnya, melanjutkan perjalanan dengan beban salib pada pundaknya. Peristiwa ketiga, Yesus jatuh pertama kali. Begitu berat beban salib kasar yang dipanggulnya. Dalam langkah tertatih, ia terjerembab pertama kali. Perlahan namun pasti, dia melangkah ke tanah kerontang. Dalam darah dari lukanya tak kunjung berhenti menetes. Ia dipukul, dicambuk, kuat menanggung beban salib begitu berat. Sampai di suatu tempat, langkahnya terhenti. Kakinya tak kuat menyangga. Tubuh perih penuh luka, cambuk dari para algojo, belum lagi sang beban yang semakin menapak, seolah semakin berat. Saat itu, dalam kekuatannya yang hanya berwujud manusia biasa, ia roboh mencium tanah bapaknya. Peristiwa keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Tiada lagi semarak pada wajahnya. Ketampanannya sirna oleh darah yang mengucur dari dahinya yang bermahkota semak duri tajam. Dalam perjalanan lukanya, ia tertegun sambil menatap wajah ibunya. Ibu yang mengandungnya di dalam rahim yang suci. Ibu yang mengusap peluhnya saat nyalinya tak sengaja runtuh. Ibu yang selalu membasuh hatinya dengan pemandangan penuh cinta. Mereka beradu pandang, namun keduanya diam. Sama nangis, sama menyelami luka, sama menyelami derita. Dalam bungkam, dalam diam, jiwanya saling berselam, batinnya saling mengobati. Tanpa harus diucapkan, ibu paling memahami arti air matanya. Ibu paling tersiksa melihat bilur-bilur luka sang belahan jiwa. Peristiwa kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Dalam perjalanan lukanya, ia terhuyung memikul beban salib di pundaknya. Hatinya cemas, tak sanggup menyelesaikan perjalanan bukit tengkorak. Dalam kecemasannya, Bapa menggerakkan hati seorang dari antara manusia-manusia pendosa untuk membantu memanggul salibnya ke Golgota. Adalah Simon yang berasal dari Kirene mengikuti perjalanan anak manusia menyeberang menuju Golgota. Perjalanan yang mungkin jika ditempuh dalam kondisi tubuh normal tak akan seberat ketika dijalani oleh tubuh dengan luka meluru, dengan darah yang mengucur basah, dengan perih yang teramat pedih.
Yesus yang sekujur tubuhnya telah dipenuhi oleh luka sesah, Agojo hampir roboh ketika itu. Bapa lantas menggerakkan hati seorang dari antara mereka, nama Simon dari Kirene yang dipilihnya, menjadi salah satu yang memenuhi kitab dalam kisah perjalanan sengsara. Peristiwa ke-6, Veronica mengusap wajah Yesus. Mahkota duri yang dikenakan di kepalanya membuat wajahnya bersimbah darah. Ia tak lagi tampan, semaraknya pun hilang. Dalam langkah gontainya, memanggul melintasi Agung. Di hadapannya juga bersujud seorang perempuan lembut penuh kasih, Veronica. Awalnya, Veronica berniat memberikan air pelepas dahaga bagi putra bapa. Namun, para Agojo menepis cawan yang digenggam Veronica. Tinggallah kain berada di tangan. Dengan segala cinta dan sisa keberanian yang ada, Veronica mengusap wajah Yesus yang telah dipenuhi peluh dan darah. Sebagai balasannya, Yesus meninggalkan lukisan wajahnya di kain yang dibawa oleh Veronica. Jiwa ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kali. Perjalanan semakin menapak, tubuhnya semakin terbaring. Dalam batas kekuatannya sebagai manusia, ia hampir tak berdaya. Betapa berat salib kasar dan besar yang masih setia menjadi beban pundaknya. Tubuhnya semakin terbaring. Ia dihinggapi keletihan dan rasa sakit yang sangat-sangat. Ia kehilangan satu persatu suara-suara penyemangat. Ia sampai pada batas kekuatannya. Tubuhnya yang dipenuhi luka roboh untuk kedua kalinya. Ketika jatuh pun, salib itu setia menindihnya. Tiada ada lagi manusia membantu mengangkat kayu salib agung dari atas tubuhnya. Disertai baktinya pada Bapa, ia meneruskan perjalanan sengsaranya. Peristiwa ke-8, Yesus menghibur para wanita yang menangisinya. Ia berhenti di hadapan wanita-wanita yang meratapi kisah sengsaranya. Ujung perjalanan belum tampak di hadapan. Ia masih setia memanggul salib kasar dan besar itu di pundaknya. Di tengah gontai langkahnya, ia menemukan sekelompok wanita yang menangis meratapi perjalanan sengsaranya. Ia juga berhenti dan menatap wanita-wanita itu. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada pada tubuhnya, ia berusaha menenangkan wanita-wanita itu. Betapa agungnya jiwanya di tengah penderitaan yang ditimpakan padanya. Mentalnya tak roboh total. Peristiwa ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Golgota di depan mata, kekuatan hampir habis. Sanggupan berjalan semakin menipis. Anak domba Allah jatuh untuk ketiga kalinya. Matahari semakin tinggi. Sinarnya menyengat terik, membakar peluh dari semangat yang semakin runtuh. Janjinya pada Bapa tak ingin dikhianatinya. Dengan tenaga yang tersisa, diseretnya langkah kakinya. Namun beban terlampau berat. Tubuhnya pun tak lagi mampu menahan sakit dan penat. Ia roboh untuk ketiga kalinya. Peristiwa ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Maka genaplah yang tertulis dalam kitab suci setelah pakaiannya ditanggalkan. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang di atas jubahku. Tiada lagi yang bersisa dari anak domba Allah, berkuasa habis. Tampilkannya di hadapan manusia-manusia pendosa, habis-habisan dikikis. Bahkan pakaian untuk penutup tubuhnya pun telah rampas. Mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit. 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan. Oleh karena itu, mereka berkata kepada seorang yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa bagian, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Peristiwa ke-11, Yesus disalibkan. Ia menuntas perjalanannya, memanggul menyeberangi menuju Golgota, salib kasar tanda dosa besar. Ia dibaringkan di situ. Kemudian paku besar ditumbuhkan dengan martil tanpa ampun menembus telapak tangan dan kakinya. Darah mengucur deras mengalir dari salib. Ia disalibkan di antara orang berdosa, dan pada salibnya tertulis, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Peristiwa ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Ketika hari itu sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 karena matahari tidak bersinar. Gempa bumi terjadi di mana-mana.
dan tabir umpan suci terbelah dua. Sesudah itu, Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia supaya genap yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengarahkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Peristiwa ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Ia telah mati. Mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan udara. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya diizinkan menurunkan mayat Yesus. Malam menjelang, Maria bersama beberapa wanita dan murid kesayangan Yesus dibantu oleh Yusuf dari Arimatea menurunkan tubuh Yesus yang tak lagi bernyawa. Maria berada di bawah kayu salib menyambut jenazah sang putra. Betapa hancurnya dan remuk redam hatinya. Putra kesayangan yang dikandungnya, yang dibesarkannya, yang dikasihinya, dengan segenap kekuatan yang dimilikinya, diperlakukan tak adil, dihukum mati dan disalibkan. Peristiwa ke-14, Yesus dimakamkan. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan jenazah. Di tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan di dalam taman itu suatu kubur baru yang ada di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Genaplah yang tertulis pada kitab suci. Makamnya berada di tengah-tengah makam orang berdosa. Tubuhnya yang dirusak karena disesah untuk serdadu dan algojo telah dibersihkan dan diurapi rempah-rempah sesuai adat Yahudi. Penderitaannya di dunia telah usai. Ia kembali pada Bapaknya, ia kembali pada pemiliknya. Namun tetap dengan satu janji keselamatan dan kehidupan kekal bagi umat manusia yang mengimaninya. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Dialah garam dan terang dunia. Tiada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Dia. Dialah awal dan akhir, Alfa dan Omega. Masihkah kita mengingkarinya?